Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya, terima kasih. Yuk langsung ke ceritanya. Tapi Qian Rensu malah hanya karena ini. Dia jelas-jelas dewa, tetapi ketika melawan Tang San dia tidak pernah merasa kuat sama sekali. Dia pada dasarnya tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya dan Tang San benar-benar membuka domainnya seperti ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domain level dewa. Tidak peduli apa, itu bukan awal yang baik. Tang San memasuki Angelic Domain dengan mata terpejam, bukan karena dia merasa penglihatan tidak berguna di domain level dewa. Itu jelas untuk menyimpan kekuatan untuk cahaya dewa ungu. Kamu sudah siap untuk menggunakan serangan mental itu terhadapku, bukan? Qian Rensu mendarat 30 meter di depan Tang San, bertanya dengan dingin. Pada saat ini Tang San seperti domba yang tidak berbahaya, dia tidak lagi menimbulkan ancaman padanya dan masih ada sedikit lupa terakhir. Tentu saja dengan indera surgawi Qian Rensu, dia sangat jelas kapan akan berhenti terbakar, dan akhirnya dia menuntut dua pertanyaan Tang San. Tang San mengangguk, memandang agak meremehkan pada Qian Rensu. Itu benar, aku sudah siap menggunakan Purple Godlight untuk melawanmu. Cara saya melihatnya, Anda seharusnya tidak membiarkan saya menyelesaikan metode hammer angin disorder memecah. 81 ayunan yang dilapiskan, ditambah energi dari detonasi cincin saya, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk memotong domain malaikat Anda dengan domain Death God. Anda membuat dua kesalahan. Satu adalah Anda tidak segera menyerang saya dengan tubuh utama Anda saat Anda merilis domain. Itu adalah momen terlemah saya. Selain itu, bahkan saya tidak berpikir bahwa sebagai dewa, Anda sebenarnya akan bereaksi lambat. Palu angin gangguan pemecah gangguan saya digunakan sampai akhir ketika Anda menemukannya. Karena itu saya membagi domain Anda. Meskipun aku tidak bisa melukaimu, ini sudah cukup bagiku. Qian Rensu tersenyum dengan sangat marah. Bagus Tang San, kamu benar-benar jenius. Tapi, aku tidak akan lagi mencoba menaklukkanmu. Karena saya menemukan bahwa saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anda. Karena itu, aku harus membunuh kamu tahu. Sehingga kecerdasan Anda tidak pernah bisa digunakan untuk melawan saya. Dupa masih belum habis taruhan, kami masih belum berakhir. Membunuh Anda sekarang tidak dianggap sebagai melanggar perjanjian kami. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan nyala api kemasan yang mencolok langsung mengembun menjadi pedang malaikat. Qian Rensu hanya membutuhkan ayunan lembut untuk langsung menghapus Tang San dari dunia ini. Meneruskan, Tang San tiba-tiba berbicara. Kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan. Dupa akan terbakar, tetapi Anda masih memiliki 30 detik untuk menyatakan kata-kata terakhir Anda. Aku benar-benar harus mengagumi kecerdasan dan kekuatanmu, itu sebabnya aku memberimu kesempatan ini. Qian Rensu mengangkat pedang malaikat terkondensasi dari kekuatan surgawi, perlahan-lahan mendekati Tang San langkah demi langkah. Dia sangat lambat, tapi dia pasti akan mencapai Tang San dalam 30 detik dan mengayunkan pedang itu. 30 detik? Terima kasih, sebenarnya saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya masih tidak kekurangan kekuatan untuk membalas. Anda sudah lupa saya sebenarnya memiliki satu cincin roh yang tersisa. Saya hanya ingin bertaruh dengan Anda lagi. Saya akan bergantung pada kekuatan cincin roh terakhir untuk membuka pertahanan malaikat itu dari sebelumnya. Konyol. Apakah Anda yakin saya masih akan menerimanya? Anda tidak perlu mengulur waktu. Baik, Anda masih punya 20 detik. Jika Anda dapat mematahkan pertahanan saya, Anda mungkin bisa bertahan pada waktu kami bertaruh sebelumnya. Ayo biarkan saya melihat serangan apa yang masih Anda miliki yang dapat memotong pertahanan milik saya. Bahkan dewa harus bergantung pada alat surgawi untuk menghancurkan pertahanan saya. Qian Rensu sudah sangat marah. Alasan dia tidak segera memotong Tang San adalah untuk mengambil setitik martabat di saat terakhir ini ketika dia benar-benar mengendalikan situasi. Jika Tang San tidak bisa mematahkan pertahanannya dan dibunuh oleh pedangnya, maka kelemahan dalam hatinya akan menyusut banyak. Dia juga bisa sepenuhnya menggunakan kemarahan ini untuk membunuh Tang San tanpa meninggalkan akibat apapun.
Karena itu saat berbicara lapisan kulit telur emas yang muncul sebelum turun sekali lagi menyelimutinya sepenuhnya. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh, kalau begitu hati-hati. Cahaya biru kemasan bergegas keluar dan Tang San sekali lagi melepaskan roh Kaisar Perak Biru. Sama seperti Qian Rensu menebak, memang Tang San masih memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Ketika Tang San meledakkan cincin roh Kaisar Perak Biru ke-8-nya, sebelum dia benar-benar terluka oleh pedang malaikat dan cincin roh ke-9 ini tidak meledak. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer. Sekarang Tang San merilis cincin roh ke-9 Blue Silver Emperor yang masih hidup. Jadi bagaimana jika itu meledak? Kekuatan detonasi cincin Kaisar Perak Biru jauh lebih sedikit daripada Clear Sky Hammer. Bagaimana Qian Rensu dapat diyakinkan bahwa Tang San dapat menghancurkan pertahanannya yang hebat sementara terluka parah dan hampir kehabisan kekuatan roh? Ekspresi Tang San berubah sangat tulus. Qian Rensu masih 15 meter jauhnya dan juga 15 detik jauhnya mendekati langkah demi langkah. Pada jarak yang pendek ini, seperti dewa kematian memanggilnya. Qian Rensu memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Tang San sesaat sebelum dupa dipadamkan. Bom seperti yang diharapkan Qian Rensu, Tang San meledakkan cincin roh terakhir dari dua arwahnya. Pada saat yang sama ketika cincin roh ke-9 Sky Blue Bull Python meledak, membuat cahaya biru kemasan benar-benar terbalik pada Tang San. Ia menelan setitik cahaya kemasan. Itu adalah kemampuan roh ke-7 Oscar. Red Gold Fly menyadari bahwa kali ini ia harus menggunakan kartu truf ini. Jika seret 7 setan yang akrab dengan Tang San ada di sini, mereka pasti akan mengerti bahwa serangan yang digunakan Tang San selanjutnya mungkin adalah serangan terkuat yang dia miliki. Sayangnya Qian Rensu tidak terbiasa dengan kehidupan dan kebiasaan Tang San, dan dia benar-benar tidak percaya Tang San dapat menimbulkan gelombang. Seketika mengangkat tangan kanannya di depannya meledakkan cincin roh terakhirnya, Tang San akhirnya memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Dengan Tang San memuntahkan seteguk darah, terlalu memaksakan diri telah mempengaruhi luka-lukanya, tetapi tangan kanannya masih berlumuran darah. Adegan aneh terjadi. Warna emas samar diam-diam mundur dalam darah itu, hanya meninggalkan tetesan kecil transparan di tangan Tang San. Dan tangan kanan Tang San sekarang telah berubah sepenuhnya berwarna giok. Sama sekali tidak meremehkan ayunannya yang sederhana. Jika dia tidak memperbaiki mengontrol derek menangkap naga ke puncak, tidak mengolah tangan giok misterius ke puncak, tidak mungkin baginya untuk menghapus semua air dari darah dengan ayunan, mengolahnya menjadi setetes di tangannya. Tatapan Tang San tumbuh semakin jauh. Pada saat ini, Qian Rensu tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh Tang San telah menjadi satu tangan. Dan tangan ini hanya memegang setetes air, setetes yang terlalu umum yang hanya terbuat dari air. Sinar biru kemasan tiba-tiba diatasi. Pada saat ini, Tang San benar-benar menarik Blue Silver Emperor-nya dan sebagai gantinya, kabut putih melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 bunga lotus besar yang terkondensasi di udara di atasnya. Saat dia mengayunkan tangan kanannya, mengeluarkan setetes air, semua kabut langsung berkontraksi. Benar-benar mengembun menjadi setetes air, mengubahnya menjadi warna putih susu kristal. Meskipun perubahan Tang San aneh, hati Qian Rensu semakin menegang. Tang San bahkan menarik semangatnya, jadi bagaimana mungkin dia masih menyebabkan masalah. Dia masih 10 meter jauhnya dari Tang San, dan Tang San sudah bisa merasakan panas terik dari pedang malaikat itu. Perasaan seolah-olah jiwanya dihanguskan. Tapi Tang San pada dasarnya bahkan tidak melihat Qian Rensu, tatapannya dengan tulus tertuju pada tangannya. Tangan yang tampaknya seperti batu giok dan tetesan putih susu. Kamu harus merasa terhormat karena sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kemampuan ini. Dia menutup matanya. Kali ini Tang San benar-benar memejamkan kedua matanya dan saat berikutnya ia tampak tenggelam dalam selembar putih. Bahkan Qian Rensu tidak melihat bagaimana dia bergerak, tetapi tetes putih itu sudah menghilang di tangan kanan Tang San. Guanyin menangis. Langkah Qian Rensu melambat, ekspresi wajahnya juga membeku dengan matanya terbuka lebar, wajahnya benar-benar kaku. Bahkan kakinya mempertahankan posisi berjalan, tetapi dia tidak pernah menyelesaikan langkahnya. Sulit dipercaya bahwa ekspresi tak percaya seperti itu muncul di wajah dewa. Tapi ekspresi Qian Rensu adalah ini.
Tang San bergoyang harus bergantung pada dukungan 8 Spider Lance untuk menjaga dirinya agar tidak runtuh. Wajahnya benar-benar tidak berdarah, tetapi matanya mengungkapkan cahaya kebanggaan dan kemenangan. Dupa itu pada waktunya akhirnya habis. Selanjutnya pedang malaikat kekuatan surgawi di tangan Qian Rensu juga padam dan lenyap menjadi bintik-bintik cahaya. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya menatap dadanya dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Cangkang telur emas yang tak tertandingi yang telah memblokir pemogokan ring detonation Clear Sky Hammer habis-habisan milik Tang San sekarang memiliki lubang kecil. Lubang kecil yang tampaknya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada retakan di sekitarnya. Dan pada gaun megahnya ada lubang yang sama. Tempat itu tepat di hatinya. Di belakangnya ada juga lubang yang sama di tempat yang sama. Keduanya praktis terhubung. Lubang kecil yang sama juga muncul di bagian belakang cangkang telur emas itu. Setetes darah emas murni menetes dari sudut mulut Qian Rensu. Ya, hatinya tertusuk. Ditusuk oleh tetesan putih susu kecil yang tampaknya tidak signifikan. Pertahanan malaikat rusak dan bahkan jika itu hanya satu lubang kecil, itu sudah cukup. Qian Rensu perlahan mengangkat kepalanya menatap Tang San, matanya sudah sangat bingung. Guanyin menangis. Ini kemampuan apa ini? Saya tidak pernah merasakannya. Suaranya masih tenang darah kemasan, terus-menerus menetes dari sudut mulutnya. Serangan ini tidak cukup untuk mengambil nyawanya, dia masih bisa bertahan hidup dengan jantungnya tertusuk. Cedera ini yang akan berakibat fatal bagi orang biasa masih tidak bisa langsung membunuhnya. Tapi tanpa diragukan lagi Qian Rensu terluka parah akibat serangan ini. Dewa malaikat terluka parah. Tang San menghela nafas, kekuatanku masih kurang kalau tidak seharusnya tidak menusuk hatimu, tetapi membuatnya meledak. Jika itu yang terjadi, maka bahkan dewa akan berakhir setengah mati. Guanyin menangis air mata Guanyin. Air mata Guanyin? Saya belum pernah mendengar namanya, apakah ini kemampuan roh ciptaan Anda? Qian Rensu tampak tercengang pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak bisa menyebutnya kemampuan roh ciptaanku, karena aku tidak memiliki keterampilan untuk menghasilkan kemampuan ajaib seperti itu. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah kemampuan roh nomor 1 Tang sekte saya. Senjata tersembunyi peringkat pertama sekte Tang. Ya, tetes yang menembus pertahanan malaikat ini, menembus hati Qian Rensu, adalah air mata Guanyin. Selalu berada di peringkat nomor 1 dalam disertasi 100 senjata surga harta karun misterius harta karun. Bahkan Bodhisattva Guanyin harus menangis senjata tersembunyi macam apa yang menakutkan ini. Menggunakan air mata Guanyin memiliki prasyarat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan giok misterius, mengontrol naga penangkap derek dan jejak hantu, bayangan hantu semuanya harus diolah ke puncak dan pada saat yang sama keterampilan, langit misterius harus mencapai tingkat tertinggi 3 bunga berkumpul di atas. Ada juga banyak permintaan lainnya. 1. Serangan mencabut semua kekuatan. Itu adalah serangan hati dan jiwa yang kental. Misteri air mata Guanyin adalah sesuatu yang bahkan Tang San tidak bisa mengerti. Paling-paling dia tahu bagaimana menggunakannya dan bukan teori yang mendasarinya. Ini adalah senjata tersembunyi terkuat Tang sekte, keterampilan yang jauh melebihi keterampilan lainnya. Tanpa perlu semangat kartu truf terakhir Tang San adalah air mata Guanyin ini. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-9. Lu Silver Emperor sebelumnya bukan karena dia tidak mampu, tetapi lebih karena ledakan cincin roh terkuat ini diselamatkan untuk air mata Guanyin. Ini adalah langkah terakhirnya. Jika semua usahanya sebelumnya tidak cukup untuk menghentikan Qian Rensu, maka air mata Guanyin adalah serangannya untuk menghancurkan batu giok dan batu biasa. Tang San berhasil menyelesaikan penggunaan pertama air mata Guanyin. Tubuh lemahnya pada dasarnya tidak bisa memengaruhi kegembiraannya. Sama seperti ketika ia menghasilkan Buddha Lotus Fury Tang, di dunia terakhirnya perasaannya saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sepertinya itu akan sia-sia, bahkan jika dia mati di saat berikutnya. Tang San masih ingat dengan jelas bagaimana. Di dunia terakhirnya, bahkan pemimpin Tang sekte paling banyak bisa menggunakan darah Bodhi peringkat kedua dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menggunakan air mata Guanyin. Tetapi dia berhasil. Pada saat ini Tang San dapat sepenuhnya yakin bahwa dia sudah berdiri di puncak tertinggi sekte Tang.
Siapa bilang kemampuan manusia tidak bisa membahayakan dewa? Bukankah air mata Guanyin menyelesaikan proses memilukan ini? Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan serangan yang menggandakan Earth Goldfly, Tang San masih yakin bahwa air mata Guanyin dapat memecah pertahanan Qian Rensu. Air mata Guanyin memiliki satu garis penjelasan sederhana mengabaikan pertahanan tidak pernah gagal. 4 kata sederhana tetapi mereka cukup menggambarkan kemampuan macam apa itu. Tang San benar-benar ingin tertawa sesuka hatinya, tetapi sayangnya saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk tersenyum. Senjata tersembunyi nomor 1 Tang Sek. Cahaya emas. Qian Rensu muncul kembali, tetesan darah emas murni dari sudut mulutnya berhenti. Melihat Tang San, matanya mengungkapkan emosi yang sangat kompleks. Bahkan jika dia terluka serius, dia masih memiliki kekuatan yang benar-benar hebat. Dia ragu apakah akan menentang ketentuan taruhan dan membunuh Tang San sekarang. Lalu, apakah sekte Tang Anda ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh dewa tertentu? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menggunakan kemampuan yang bahkan dewa tidak bisa blokir? Ya, ini pasti ditinggalkan oleh dewa. Qian Rensu bergumam. Tidak. Tang San berkata, dengan tegas ini bukan kekuatan para dewa, tetapi kecerdikan manusia. Kekuatan pengalaman dan kecerdasan generasi tak terhitung dari leluhur Tang Sekte sepenuhnya kental. Mengatakan demikian, wajah pucat Tang San dipenuhi dengan cahaya yang sombong dan Qian Rensu tidak bisa membantu tercengang saat dia menyaksikan. Cahaya kemasan samar berkeliaran di tubuh Qian Rensu, ekspresinya berubah bahkan lebih tak dapat ditentukan. Beberapa kali dia ingin mengangkat tangannya, tetapi akhirnya tidak pernah melakukannya. Menarik napas dalam-dalam melihat dupa yang tidak jauh sekarang sudah padam, Qian Rensu tampaknya membuat resolusi tegas pergi. Pergi segera sebelum saya berubah pikiran. Dia hari, menurut ketentuan dari taruhan, Anda hanya memiliki 3 hari untuk berjalan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melayani saya. Dalam 3 hari, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk memburu dan membunuhmu. Menggunakan kekuatan penuh dewa malaikat, termasuk kekuatan senjata surgawi. Anda hanya punya 3 hari. Tubuh Tang San bergetar. Dia menang, dia benar-benar menang. Tidak hanya dia memenangkan pertempuran ini, dia juga mengalahkan hati Qian Rensu. Dibandingkan dengan pertempuran ini siang dan malam itu, bahkan lebih penting baginya untuk menilai karakter dan sikap Qian Rensu. Jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, maka sekarang dia hanya akan menjadi mayat. Terima kasih. Sebenarnya kamu punya banyak kesempatan untuk membunuhku. Tapi Anda selalu memberi saya kesempatan. Meskipun saya tidak mengerti mengapa saya beruntung. Qian Rensu, jika suatu hari kamu benar-benar dikalahkan oleh tanganku, aku akan mengampunimu sekali. Tang San dengan tenang berkata kepada Qian Rensu, ekspresinya sangat tulus. Meskipun begitu lemah sekarang, dengan ekspresinya Qian Rensu dapat dengan jelas merasakan kepercayaannya yang kuat dan sejati. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan menghadapi pengejaran kekuatan penuhku dalam 3 hari pertama. Anda cukup pintar, bahkan master, roh tipe kontrol paling cemerlang yang pernah saya lihat. Tapi ketika kekuatan absolut turun, tidak peduli seberapa bagus strategi Anda, mereka tetap tidak berguna. Kekuatan manusia memiliki batas, tetapi para dewa tidak. Tang San, saya telah membiarkan Anda melarikan diri dari saya 2 kali, tetapi Anda juga telah mengajari saya banyak hal. Menghadapi musuh seseorang benar-benar tidak bisa memberikan lawan peluang. Saya masih akan berterima kasih untuk itu. Tang San tersenyum sedikit, ada satu hal yang salah denganmu. Kekuatan dewa tidak terbatas, dewa juga kadang-kadang kelelahan. Lain kali kita bertemu, saya pikir saya harus dapat melihat kekuatan surgawi sejati Anda. Selamat tinggal. Melirik penuh keengganan pada sagot Trident yang tertancap di tanah. Tang San mengepalkan giginya. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk mengambil kembali alat surgawi ini, dan Qian Rensu tidak akan membiarkannya mengambilnya. Apa yang telah dia lakukan sejauh ini sudah benar-benar melebihi kemampuannya. Berpaling, dia membungkuk dengan susah payah, menahan pusing yang hebat. Mendesak 8 Spider Lens untuk bergerak cepat, dia maju ke kejauhan. Saat Tang San pergi, apa yang dia pikirkan jauh di lubuk hati adalah bahwa jika dia tahu dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat sebelumnya, dia seharusnya meminta sedikit untuk lebih banyak ulat berbulu dan lalat emas. Siluet Tang San secara bertahap menghilang dari garis pandang Qian Rensu. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan memuntahkan seteguk darah
emas murni. Dengan bunyi gedebuk, dia duduk langsung di tanah. Wajahnya menunjukkan senyum aneh. Tangsan, oh, Tangsan. Kamu sangat pintar, tetapi pada akhirnya kamu salah pada satu titik. Saya pikir ini pasti pertama kalinya Anda menggunakan kemampuan ini, karena Anda sebenarnya tidak tahu kekuatannya sendiri. Memang menembus hatiku, tetapi hatiku sudah benar-benar hancur. Jika Anda bisa mengembuskan setitik lebih banyak kekuatan suci di atasnya, mungkin Anda benar-benar bisa membunuh saya. Air mata Guanyin menembus hatinya dan ketika air itu mengalir, jantungnya meledak, arteri pecah. Bahkan kekuatan tingkat dewa seperti Qian Rensu pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Semua kekuatan surgawinya terkondensasi di hatinya, menirunya untuk menjaga agar tubuhnya tetap berjalan. Meskipun para dewa memiliki kekuatan besar, hati tetaplah penting. Bahkan dengan kekuatannya dia masih membutuhkan setidaknya 3 hari untuk merekonstruksi itu. Semua keraguan-raguannya sebelumnya adalah pertunjukan untuk Tangsan. Dia hanya tidak ingin dia melihat dia sangat terluka. Kekuatan air mata Guanyin hanya bisa benar-benar dipahami dari pengalaman. Qian Rensu percaya bahwa jika dia bukan dewa, pada dasarnya mustahil untuk selamat dari serangan itu. Tapi dia juga dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak pernah memberi Tangsan kesempatan untuk menggunakan serangan ini lagi. Air mata Guanyin membutuhkan waktu untuk mengisi kekuatan dan kali berikutnya dia pasti akan memakai pakaian Angelic. Terima kasih telah memberitahu saya. Tepat pada saat ini, suara Tangsan tiba-tiba bergema samar-samar dari belakang Qian Rensu. Terkejut, dia dengan tajam menoleh hanya untuk melihat Tangsan benar-benar muncul berdiri di sebelah Saagot Trident di beberapa titik. Dia sudah memegangnya dengan satu tangan. Bagaimana Tangsan rela pergi seperti itu? Dia sudah melihat Saagot Trident sebagai mitra terbaiknya. Itulah kemuliaan Saagot. Bahkan jika dia bisa bertahan jika dia harus meninggalkan kejayaan ini, Tangsan tahu dia tidak akan pernah bisa mewarisi posisi Saagot lagi. Oleh karena itu setelah meninggalkan garis pandang Qian Rensu, dia telah melepaskan Fasi Barrier dan menggunakan kemampuan sembunyi-sembunyinya untuk menyelinap kembali. Mendekati senjata surgawi dari belakang untuk berjaga-jaga. Pada saat dia tiba di sebelah Saagot Trident, dia mendengar apa yang dikatakan Qian Rensu dan berbicara. Qian Rensu memandang Tangsan dengan alarm dan amarah bercampur. Orang ini sudah sangat sulit ditangani tanpa Saagot Trident. Jadi Qian Rensu benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkannya mengambilnya kembali sekarang. Jangan bersemangat, sama sekali jangan bersemangat. Hati yang hancur adalah peristiwa besar. Andalkan kekuatan suci Anda untuk pulih secara perlahan. Faktanya meskipun kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhku sekarang, jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak dapat bertahan. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda masih akan mengalami cedera yang tidak dapat disembuhkan. Akan lebih baik bagi Anda untuk mengikuti aturan taruhan. Kami akan bertemu lagi dalam 3 hari. Wajah Tangsan mengungkapkan senyum lembut untuk pertama kalinya sejak dia bertemu Qian Rensu. Mengangguk padanya, dia diam-diam berbalik. Kali ini dia benar-benar pergi. Dia tidak menyerang Qian Rensu, bukan hanya karena dia lemah sekarang, tetapi bahkan lebih karena dia mengerti bahwa bahkan dengan hatinya sudah hancur, Qian Rensu masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Karena itu pada saat ini ia masih tetap tenang tanpa menjadi serakah dan kemudian berbalik untuk pergi. Menonton punggung Tangsan menghilang, Qian Rensu memuntahkan darah sekali lagi. Bertemu Tangsan di hutan besar bintang Dowo adalah kontes keduanya dengan Tangsan dan dengan perbedaan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tapi dia masih kalah. Meskipun Tangsan juga terluka, dia masih kalah. Dia tidak berdamai, benar-benar tidak berdamai. Tangsan, aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa berlari dalam 3 hari. Dengan keras mengepalkan giginya, Qian Rensu menutup matanya dan mulai merekonstruksi hatinya. Tangsan sangat puas memakan beberapa sosis pemulihan besar sambil bergerak menuju pintu keluar hutan besar Start Dowo. Saat ini tubuhnya terlalu lemah untuk terbang, tetapi kemampuan pemulihannya dibantu oleh sosis pemulihan besar sudah mulai dengan cepat mengembalikan tubuhnya. Tangsan percaya bahwa ia dapat pulih sepenuhnya sebelum lama. 3 hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dengan penyangga 3 hari ini, segalanya menjadi mungkin. Tangsan sangat puas memakan beberapa sosis pemulihan besar sambil bergerak menuju pintu keluar hutan besar Start Dowo.
Saat ini tubuhnya terlalu lemah untuk terbang. Tetapi kemampuan pemulihannya dibantu oleh sosis pemulihan besar sudah mulai dengan cepat mengembalikan tubuhnya. Tang San percaya bahwa ia dapat pulih sepenuhnya sebelum lama. 3 hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dengan penyengat 3 hari ini, segalanya menjadi mungkin. Mencengkeram Sagot Trident dengan erat, dia tidak pernah merasakan alat ini seperti sekarang. Setelah kehilangan dan kemudian mendapatkannya kembali, perasaan harmoni tidak pernah begitu kuat. Tang San diam-diam bersumpah bahwa tidak peduli seberapa sulit, dia pasti tidak akan membiarkan Sagot Trident meninggalkannya lagi. The Sagot Trident tampaknya juga merasakan niat Tang San dan perasaan hangat menyebar ke tubuh Tang San dari polarm gelap menyehatkan tubuhnya. Kemampuan pemulihan kuat Tang San sendiri ditambah pemulihan diri tulang kanan Kaisar Perak Biru dengan cepat memulihkan kondisinya. 10 jam kemudian, Tang San akhirnya meninggalkan Stardew Great Forest. Jika dia berada di puncaknya, dia hanya akan membutuhkan 6. Bahkan lebih pendek jika dia bisa terbang. Tetapi kondisinya terlalu kurang. Menggunakan 10 jam sudah tidak ada upaya. Hanya dalam 10 jam ini, luka-lukanya sudah sembuh 30 hingga 40% dan kekuatan rohnya sekitar 20%. Tang San dengan riang menemukan bahwa kekuatan rohnya telah membuat lompatan lain. Meskipun dia masih belum pulih sepenuhnya, dia bisa dipastikan praktis telah berhasil melewati penghalang peringkat 66. Memasuki dunia yang semuanya baru. INF bertindak peringkat 95 hingga 96. Bahkan jika itu hanya perbedaan satu peringkat. Berbeda dalam 2 kali kekuatan roh. Semua cincin rohnya yang hancur membutuhkan 3 hari untuk pulih. 3 hari ini juga akan seperti saat dia bergegas dengan semua kekuatannya. Sekarang menemukan bahwa kekuatan rohnya telah menembus sekali lagi jelas. Merupakan bobot keseimbangan yang penting pada apakah dia bisa lolos dari pengejaran Qian Rensu dalam 3 hari. Tentu saja Tang San sama sekali tidak percaya dia benar-benar bisa melawan Qian Rensu. Dia tidak tahu apa senjata surgawi yang dimiliki Qian Rensu, tapi Angelic Raiment benar-benar ada. Itu adalah 6 tulang roh di tingkat dewa. Kekuatan yang mereka miliki jelas. Setelah Tang San memenangkan taruhan, dia sudah dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak berbenturan dengan Qian Rensu lagi sebelum menjadi dewa. Setelah menerima begitu banyak hukuman, dia benar-benar tidak akan memberinya kesempatan lagi. Keluar dari hutan besar Bintang Dou, Tang San memindahkan sekitar 10 li sebelum berhenti dan mulai berkultivasi. Ini seharusnya sudah di luar jangkauan akal surgawi Qian Rensu. Mengasah pisaunya tidak menunda memotong kayu dan jika dia menghindari terbunuh dalam 3 hari, kecepatannya saat ini tidak cukup. Masih ada jarak yang jauh dari sini ke laut. Dia harus memulihkan kekuatan penuhnya untuk dapat mencapai tujuan dan bertemu dengan teman-temannya dalam 3 hari. Jika dia memasuki laut yang luas, maka dia bisa membiarkan ikan melompat di lautan dan burung-burung terbang di langit. Bahkan jika dia benar-benar bisa menemukannya, maka dia akan memiliki lebih banyak keuntungan yang menghadapnya di laut daripada Stardew Great Forest. Jika penerus Sagot benar-benar dibunuh oleh musuh saat berada di lautan, maka ia benar-benar tidak pantas mewarisi posisi Sagot. Duduk bersila kali ini, Tang San tidak menusuk Sagot Trident ke tanah di sebelahnya seperti biasa, tetapi menempatkannya di atas lututnya. Dia akan merasakan keberadaan pasangannya setiap saat. Menutup matanya, Tang San langsung memasuki kondisi kultivasi. Ketika dia melihat tubuhnya, dia tidak bisa menunjukkan senyum masam. Tanpa mengamati dengan amah, dia tidak menemukan bahwa tubuhnya benar-benar rusak pada tingkat ini. Jika bukan karena tingkat dewa 8 tombak laba-laba di punggungnya serta tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kekuatan Sagot Trident, dia mungkin sudah pingsan. Hari ini adalah pertama kalinya Tang San meledakkan cincin roh dan dia sepenuhnya menikmati kekuatan menakutkan yang diberikannya. Tetapi efek sampingnya juga sepenuhnya muncul. Pertama-tama adalah kelemahan. Tidak peduli bahwa tingkat pemulihan kekuatan rohnya hanya 1/5 dari normal, perasaan lemah yang konstan hampir membuatnya gila. Tanpa banyak cincin roh, atribut tubuhnya juga melemah secara substansial dan ini mempengaruhi kecepatan pemulihannya. Dan saat ini besarnya cedera pada saluran energinya, terutama setelah hanya menyerap 13 cincin roh 15 semut, Kaisar Semut. Setidaknya 3/5 saluran energinya menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Karena kekuatan rohnya yang sekarang tidak mencukupi. Meskipun efek Blue Silver Emperor tulang, kaki kanan Wilfir Burns Unending,
Angin musim semi menghembus kemampuan hidup baru sangat kuat. Kecepatannya masih sangat lambat. Dengan hati-hati merasakan kondisi tubuhnya, sementara Tang San mulai fokus pada kultivasi, detak jantungnya juga melambat. Dia tahu bahwa dengan luka-lukanya saat ini, pulih ke kondisi puncaknya akan memakan waktu setidaknya 1,5 hari. Dan sisa setengah hari, bahkan jika dia terbang dengan kecepatan tinggi, masih mustahil untuk mencapai laut. Dengan kata lain, tidak peduli apa, ada kemungkinan Qian Rensu akan mengejarnya. Memang kemampuan persembunyian Fasi Barrier benar-benar luar biasa. Tetapi Tang San masih tahu bahwa alasan dia bisa menyelinap di belakang Qian Rensu sebelumnya adalah karena hatinya hancur, melemahkannya. Dan ketika dia mengejarnya sekali lagi, dia akan sepenuhnya menggunakan alat surgawi dan kekuatan milik Dewa Malaikat. Pada saat itu, apakah dia bisa bersembunyi dari pengejaran wanita itu sulit dikatakan. Tang San bisa dipastikan bahwa Qian Rensu akan memiliki cara untuk melacaknya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan lain sekarang selain duduk dan perlahan-lahan berkultivasi. Dia mengatakan pada dirinya sendiri satu hal sekarang, semakin dekat dia ke laut dalam 3 hari, semakin baik. Tang San sangat cerdas, tetapi evaluasi Qian Rensu tentang dia mengabaikan satu hal, ketenangan Tang San. Sebagai orang dari dua dunia, usianya yang sebenarnya seharusnya sudah melewati 50 dan sikapnya jauh melebihi orang-orang dari usia yang sama. Setelah Grandmaster mengambil Tang San sebagai murid, hal pertama yang dia ajarkan adalah kata tenang. Sebagai master roh tipe kontrol, jika dia tidak bisa mempertahankan hati yang tenang, maka dia tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, semakin besar krisis yang dihadapi Tang San, semakin tenang dia. Tai pingsan tidak bisa membuatnya mengubah ekspresi. Dia dapat dengan kuat melawan arus dalam krisis, melakukan hal-hal yang orang lain tidak dapat menciptakan mujizat. Akibatnya bahkan dalam situasi yang mengecewakan, Tang San masih tenang, berkultivasi dengan tenang dan melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya, menyembuhkan tubuhnya sedikit demi sedikit alih-alih ingin hasil yang cepat. Karena dia tahu bahwa saat ini hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah membuat kesalahan, atau dia benar-benar akan selesai, bahkan kehilangan kesempatan terakhirnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.